Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Andriani. Aku berasal dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi S1 Teknik Mesin. Nomor NIM aku 152 0625 048. Di sini aku mau mengerjakan tugas fisika dasar, yaitu menjelaskan tentang turbin uap yang memanfaatkan aliran fluida berkecepatan tinggi. Di sini aku mau ngasih tahu dulu sebelumnya, aku punya PPT. Ini PPT-nya. Oke. Jadi aku mau ngejelasin dulu sedikit dari isi PPT itu. Isi PPT itu tentang gimana sih cara kerja turbin uap dan juga analisanya, tentang kita prinsip-prinsipnya, contohnya, teorinya, dan juga studi kasusnya. Jadi aku bakal bahas dari pendahuluan. Yang pertama akan aku bahas dari pendahuluan itu latar belakang, karena latar belakang turbin uap ini dia tuh berperan sebagai elemen krusial dalam proses konversi energi yang disalurkan di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, uap dengan tekanan tinggi yang disuplai ke turbin dialirkan melalui nozzle yang mengubah energi potensial tekanan menjadi energi kinetik berkecepatan tinggi. Itu sesuai sama konsepnya hukum Bernoulli. Nah, pemahaman mendalam tentang prinsip dengan penerapan prinsip ini secara efektif mampu meningkatkan performa turbin dan juga meminimalkan pemborosan energi serta memperpanjang daya tahan komponen-komponennya. Nah, yang kedua aku bakal bahas rumusan masalahnya. Nah, gimana sih hukum Bernoulli itu jadi fondasi bagi rancangan dan pengoperasian turbin uap di sektor mesin? Nah, terus apa aja nih manfaat dan kendalanya? Terus gimana data teknis serta pemodelan simulasi membantu mengoptimalkan turbin berkecepatan tinggi dalam konsep penerapan praktis? Selanjutnya ada tujuan analisis, yang dimana kita bisa menguasai konsep fundamental hukum Bernoulli terkait aliran uap di turbin. Nah, habis itu kita bisa menelaah penerapan konsep tersebut di dunia industri, terutama pada turbin uap jenis berkecepatan tinggi. Lalu selanjutnya ada menyusun analisis komprehensif mengenai elemen-elemen sistem, kelebihan, kekurangan, perhitungan rekayasa, serta rekomendasi inovasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, tentang studi kasus ini melibatkan berbagai tinjauan literatur, data operasional teknis dari pembangkit listrik uap, pemodelan simulasi, komposional, fluid dynamics atau CFD, serta kalkulasi rekayasa yang berbasis pada rumus Bernoulli dan prinsip termodinamika uap. Sebelum melanjutkan ke bagian selanjutnya, aku mau menjelaskan dan serta menggambarkan gimana sih prinsip kerja turbin uap. Di sini aku ada gambarnya dan itu terlihat kalau misalnya disalurkan ke pembangkit listrik tenaga uap di gambarnya. Nah, selanjutnya aku mau lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori hukum Bernoulli, yang dimana hukum Bernoulli menyatakan bahwa dalam aliran fluida ideal yang steady dan tidak terkompresi, penjumlahan energi tekanan statis, energi kinetik atau kecepatan, dan potensial gravitasi konstan sepanjang garis aliran. Dalam turbin uap, ini diterjemahkan sebagai pengubahan energi tekanan uap menjadi kecepatan uap yang tinggi melalui nozzle, di mana ini terjadi penurunan tekanan secara lokal dan signifikan. Bisa dilihat di sini persamaan rumus dasarnya. Bernoulli dasar, yang dimana P adalah tekanan, P adalah rapat massa uap, V adalah kecepatan, dan G percepatan gravitasi, dan terakhir H itu adalah elevasi. Lalu yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, beberapa penelitian itu menekankan pentingnya kita mengoptimalkan suhu dan nozzle turbin menggunakan simulasi CFD atau yang tadi kita tahu tuh sebagai computational fluid dynamics, itu CFD, dan itu untuk meminimalkan turbulensi dan kehilangan tekanan yang sesuai dengan predik teori Bernoulli. Selain itu, analisis thermal dan struktur turbin yang telah dikembangkan guna mengantisipasi tekanan dinamis dan kausan material. Lalu ada perkembangan teori, maksudnya perkembangan teknologi industri.
Material superalloy tahan panas dan ringan semakin banyak digunakan di sudu turbin. Nah, kontrol aliran uap modern berbasis sensor ini mendukung efisiensi penggunaan uap berkecepatan tinggi, dongkrak performa dan usia pakai turbin. Lalu selanjutnya ada analisis studi kasus. Aku mau bahas tentang prinsip fisika yang uap-uap berkecepatan tinggi masuk ke dalam nosel dan mengalami ekspansi isentropik yang mengubah sebagian besar energi tekanan menjadi energi kinetik yang dimana meningkatkan kecepatan aliran. Sesuai hukum Bernoulli, uap berenergi kinetik tinggi diarahkan ke bilah turbin, memberi torsi pada rotor. Efisiensi konversi sangat bergantung pada desain sudu dan nosel yang meminimalkan gesekan dan turbulensi. Lalu ada identifikasi komponen sistem. Yang pertama ada nosel akselerasi yang mengubah tekanan uap menjadi kecepatan tinggi. Yang kedua ada sudut turbin atau blade yang mengambil energi kinetik uap. Yang ketiga ada rotor dan poros mengubah energi kinetik menjadi energi putar. Yang keempat ada casing yang dimana menahan uap dan sudu. Yang kelima ada katup kontrol dan stop valve mengatur aliran uap. Yang keenam ada bearing dan seal itu mendukung pergerakan rotor dan menjaga kebocoran uap. Lalu di sini ada keuntungan dan keterbatasan. Yang pertama aku mau membahas keuntungan, yang dimana keuntungannya itu ada konversi energi yang efisien dari panas ke mekanik, lalu menghasilkan output daya besar dan stabil. Yang selanjutnya ada pengaturan uap yang presisi untuk efisiensi optimal. Lalu yang keterbatasan ada penurunan densitas uap nyata dan viskositas menyebabkan defisiensi dari teori Bernoulli ideal. Lalu ada resiko erosi dan kavitasi pada sudu akibat aliran uap berkecepatan tinggi dan humiditas. Lalu ada kompleksitas dalam perawatan dan penggantian komponen bernilai tinggi. Lalu yang selanjutnya aku bakal ngasih lihat perhitungan teknik. Nah, perhitungan teknik itu seperti ini. Penggunaan persamaan Bernoulli untuk model aliran uap menjelaskan hubungan tekanan dan kecepatan sepanjang lintas aliran di nosel dan sudu. Simulasi CFD mendukung visualisasi distribusi tekanan dan kecepatan aliran dalam turbin untuk optimasi. Nah, selanjutnya ada usulan inovasi. Yang pertama itu ada penggunaan material bilah dengan lapisan pelindung canggih dan komposit berbobot ringan. Itu gunanya untuk meminimalkan erosi serta beban mekanis. Yang lalu ada desain nosel dan bilah aerodinamis. Dioptimalkan melalui simulasi CFD untuk menekankan kehilangan aliran. Yang selanjutnya ada sistem pemantauan otomatis yang memungkinkan deteksi awal kerusakan dan pemeliharaan basis prediksi. Lalu yang terakhir ada teknologi pemulihan panas buang untuk meningkatkan siklus termodinamika dan efisiensi energi secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang aku pakai itu ada Daniel Bernoulli, Bernoulli's Principle and Equation. Lalu ada Stress Analysis of Steam Turbine Rotor Using Fluid Structure Interaction. Lalu ada Theoretical dan Numerical Analysis of the Mechanical. Lalu selanjutnya ada Performance Analysis of a Single Cylinder Type Steam Turbine. Lalu yang terakhir ada CFD Analysis of a Single Stage Steam Turbine.
segitu saja yang bisa aku jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sebuah kesalahan yang tidak sengaja maupun sengaja aku buat. Saya Vina Andriani, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.